Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Misteri Kelam, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu, klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Langit Yogyakarta siang itu mendung, seolah ikut menutupi wajah-wajah tegang di lingkungan kampus tertua di Indonesia. Di salah satu ruangan kecil di lantai 3, seorang dosen senior bernama Profesor Hendra Waluyo duduk membisu. Di hadapannya, sebuah map biru tua tergeletak di meja kayunya yang mulai lapuk termakan usia. Di dalam map itu, tersimpan lembaran yang telah menjadi beban batin selama bertahun-tahun. Profesor Hendra dikenal sebagai sosok jujur dan dihormati. Puluhan mahasiswa telah ia bimbing menjadi cendekiawan, ilmuwan, dan pemimpin daerah. Namun, nama Mulyono adalah catatan yang tak pernah ia cantumkan dalam riwayat akademiknya. Ada luka yang ia sembunyikan, luka yang baru hari itu mulai ia buka kembali. Beberapa tahun lalu, saat Mulyono masih seorang figur tak dikenal, ia datang sebagai mahasiswa pascasarjana dengan semangat dan gaya meyakinkan. Saat itu Profesor Hendra sempat bertanya dalam hati mengapa dokumen akademiknya terlihat tergesa. Namun semuanya dianggap formalitas. Lalu, dalam satu sore yang sunyi, seseorang datang ke rumahnya membawa amplop coklat dan pesan yang tak bisa ia lupakan. Pak Hendra, ini sekadar ucapan terima kasih dari teman-teman yang menghargai waktu Bapak. Kami mohon bantuannya agar ijazah ini tidak dipersulit. Amplop itu tebal, sangat tebal. Awalnya ia menolak, tapi ketika putrinya divonis harus menjalani operasi jantung dengan biaya besar, imannya goyah. Ia ambil uang itu. Ia tanda tangani dokumen sebagai dosen pembimbing. Ia mengaku telah membimbing Mulyono. Padahal kenyataannya, ia bahkan tak pernah membaca proposal skripsinya. Tahun-tahun berlalu, dan Mulyono melonjak naik ke panggung nasional. Dari aktivis yang digadang-gadang, ia menjelma jadi pejabat penting. Tapi setiap kali nama Mulyono muncul di televisi, Prof. Hendra menunduk. Nurani yang dulu ia abaikan terus menjerit. Hari itu, sebuah email dari jurnalis muda bernama Andra membuka kembali luka lama. Pak Hendra, kami sedang menyelidiki dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Mulyono. Bapak disebut sebagai pembimbingnya. Kami butuh konfirmasi. Tangan Profesor Hendra bergetar. Dada sesaknya tak tertahankan. Ia menatap keluar jendela. Hujan mulai turun. Ada sesuatu yang harus ia lakukan. Sesuatu yang mungkin akan menghancurkan reputasinya. Tapi untuk pertama kalinya, Profesor, Hendra merasa kejujuran adalah satu-satunya jalan pulang bagi jiwanya yang terombang-ambing. Ruang tamu rumah Profesor. Hendra malam itu penuh ketegangan. Lampu kuning remang menyinari wajah lelaki tua itu yang termenung dalam diam. Di hadapannya duduk seorang pria muda dengan tas lempang dan kamera kecil di atas meja. Dialah Andra, jurnalis investigasi dari media independen yang sedang naik daun. Pak, kami tahu ini berat, tapi jika benar Bapak dibayar untuk mengakui ijazah Mulyono, maka publik berhak tahu. Ucap Andra dengan hati-hati. Profesor Hendra memejamkan mata. Ia menghela napas panjang, seolah mencari kekuatan dari udara malam yang lembab. Ia tak langsung menjawab. Tangannya menggenggam map biru tua itu dengan gemetar. Sebelum akhirnya, ia dorong perlahan ke arah Andra. Ini, semua dokumen yang saya punya. Termasuk catatan pribadi saya waktu menerima uang itu. Katanya lirih. Saya sudah tua. Tak ada yang saya kejar lagi. Tapi bangsa ini akan hancur kalau kebohongan terus dibiarkan. Andra menatap isi map itu dengan napas tertahan. Di dalamnya ada salinan bukti, transfer ke rekening Profesor Hendra, surat pernyataan pembimbing palsu, bahkan foto Mulyono dengan orang-orang dari institusi tertentu yang tampak familiar.